Saya tahu banget. Mandi, mandi.
Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan yang indah di GKI Cipinang Indah ini. Salam sehat untuk kita semua yang ada di sini, juga yang masih beribadah dari rumah masing-masing. Bagi yang hadir di ruangan ini, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau beribadah di GKI Cipinang Indah? Boleh berdiri? Ada lagi? Baik, terima kasih. Kita sambut kehadiran teman kita di sini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jika membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja ya Ibu. Terima kasih. Oh ya Bapak Ibu, usai ibadah nanti dimohon Bapak Ibu sekalian tidak langsung meninggalkan ruangan karena kita akan mengadakan doa ucapan syukur atas ulang tahun gereja kita GKI Cipinang Indah yang ke-23. Tepatnya kemarin jatuh pada tanggal 20 September 2022. Dan juga informasi mengenai persembahan bahwa sudah dimulai dari beberapa minggu yang lalu ya, bahwa penyerahan persembahan saat ini dilakukan di saat persembahan, tidak lagi di awal ibadah. Demikian informasinya, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, mari kita saksikan tayangan warta berikut ini. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah yang terkasih, dalam rangka menyambut bulan keluarga tahun ini, kami ingin mengajak seluruh jemaat untuk berbagi kasih keluarga dalam bentuk nyata, yaitu berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Kami, Komisi Pemuda dan Remaja, akan mengadakan bakti sosial ke Yayasan Doa Embun Kasih. Yuk kenalan lebih dekat. Sebelum berdirinya yayasan kan masih hanya pribadi. Jadi waktu itu kita di Priuk, itu tahun 95. Nah, 1995 itu awalnya kita ngambil pasien orang, maksudnya anak di jalan, perempuan yang telanjang, itu pun papa yang ngambil. 50. Yang sekarang ini 50. Mulai dari corona itu kita kan nggak ngambil di jalan, jadi yang kita 50 orang. 50. Itu dulu kami susah. Nah memang banyak lah yang ejek, olok gitu kan, karena papa sebagai pekerjaannya sebagai koster. Jadi orang olok, kamu koster, gajimu berapa? Kasih makan istri anak aja nggak cukup. Kamu ambil lagi nih orang-orang, mau tampung mereka nih, kasih makan apa? Papa nggak ada banyak jawaban buat mereka. Papa hanya bilang semua Tuhan yang ada. Kalau Tuhan taruh mereka semua di sini, berarti Tuhan akan buka jalan untuk makan minum kami gitu. Paling butuh kan sembako kan, masalah makan minum itu kan, makan minum itu paling penting buat kami lah di sini. Kita melayani bukan karena ada sesuatunya kita melayani, tidak, tapi melayani walaupun engkau rugi.
Nah, jemaat bisa ikut membantu saudara-saudara kita di Yayasan Doa Embun Kasih dengan cara berikut ini. Melalui paket merchandise dengan detail seperti di bawah ini. Kami juga akan melakukan penjualan makanan melalui kedai KKN setiap hari Minggu seusai ibadah KU 1 dan 2 di depan pintu masuk gereja. Yuk, mari kita berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Umat terkasih dalam Tuhan, ini saatnya kita kembali berkumpul dalam kebaktian ini untuk beribadah bersama kepada Tuhan. Mari dengan berdiri kita sambut Tuhan kita. Haleluya. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian kita saat ini terjadi oleh pertolongan kita, Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai Kristus beserta dengan saudara. Kepedulian dan keadilan berjalan beriringan. Tanpa rasa peduli, keadilan bisa gagal diperjuangkan. Tanpa rasa adil, kepedulian bisa salah sasaran. Dengan menjadi peduli dan adil, kita menghidupi iman kita, memuliakan Allah yang telah peduli dan adil bagi kita. Seperti pemazmur dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2, kita berseru,
Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. makanan. pada mereka yang lapar.
Mari di hadapan Tuhan kita akui kelemahan dan dosa kita dalam doa pribadi. Ya Tuhan, kami mengakui sekalipun Engkau sudah begitu peduli dan adil bagi kami, tidak jarang kami berlaku sebaliknya. Kami tidak mengacuhkan Engkau. Kami membenci pengalaman hidup yang Tuhan berikan. Kami juga meremehkan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kami. Kami pun menolak untuk memberi diri kami sebagai pertolongan bagi orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami belum berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang peduli dan adil, yang membuka hati kami dan memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita meninggalkan semua itu di belakang kita. Kini kita menerima anugerah untuk menjalani kehidupan yang baru, seperti yang diserukan Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrar, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya. Kini dan selamanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang maha baik, pemilik hidup kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu, untuk satu hal karya besar Tuhan dalam hidup kami yang menyatakan pertolongan melalui keselamatan yang kami rasakan, kami alami dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan dan kami rindu kami bisa memaknai keselamatan dari Tuhan ini secara benar dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau boleh menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ini kami ya Bapa yang datang dalam nama Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau juga yang boleh menolong hamba-Mu yang di dalam kelemahannya. Kiranya Engkau juga yang boleh menolong ia menyampaikan apa yang berkenan di hadapan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan diri kami untuk pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-16 dimulai dari ayatnya yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semua. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatkah engkau bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk? Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh orang ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka yang masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian imam dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika engkau tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Akhirnya setelah 3 bulan saya cuti, saya kembali lagi. Akhirnya mimpin juga. 3 bulan loh saya nggak mimpin di sini. Bapak Ibu, ada seorang yang cukup dikenal yang berasal dari keluarga pendeta. Keluarganya begitu, jadi dari ayahnya, ayah dari ayahnya gitu ya. Itu dari pihak ayah, dari ibunya pun begitu gitu ya. Ayah dari pihak ibunya, lalu kakeknya. Itu pendeta. Bisa bayangkan ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang punya keluarga pendeta semua nggak? Saya beberapa orang teman saya ada yang demikian gitu ya. Namanya yang kali ini Albert Schweitzer. Yang menarik, dia yang dibesarkan di tengah keluarga pendeta yang cinta dengan pendidikan. Beberapa di antara mereka menjadi pendidik selain pendeta begitu. Kemudian juga beberapa di antara mereka menjadi pemusik yang aktif di gereja dalam ibadah-ibadah, dikenal oleh banyak orang. Schweitzer juga kemudian mengambil teologi. Doktor teologi ia bisa selesaikan. Dan ia menjadi pejabat pemangku jabatan administratif penting di Theological College St. Thomas. Ketika ia kemudian memutuskan untuk putar haluan mempelajari ilmu kedokteran. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya. Dari yang tadinya rohani sekali ya, kemudian ke eksak gitu ya. Perubahan besar sekali. Tetapi kemudian diikuti dengan dia memutuskan menjadi misionaris medis di Afrika. Karena bakat yang dimiliki di bidang musik, ia mengabdikan diri, dia berupaya menggunakan talenta itu dengan menjadi pemain musik di beberapa konser-konser yang ada. Lalu dia bisa mendapatkan donasi dari beragam pihak sampai ia kemudian bisa membangun sebuah rumah sakit yang khusus gitu ya untuk orang-orang kekurangan di Lambarene di Afrika. Apa yang mendasari semua itu? Apa yang mendasari niatnya berputar haluan masuk ke kedokteran dari teologi, kemudian dia menjadi seorang misionaris medis? Bacaan kita hari ini Bapak Ibu. Ia ingin merespon perumpamaan Yesus yang Yesus sampaikan pada masyarakat pada saat itu, secara khusus pada mereka yang kurang lebih punya latar belakang sama dengan dirinya. Latar belakang keluarganya keluarga pendeta, keluarga yang taat, yang pemuka agama lah bisa dibilang demikian. Lukas 16 ayat 14 menunjukkan kepada kita kalau pada saat itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Jelas sekali di sana dituliskan demikian. Orang-orang Farisi, hamba uang itu, gitu ya, hamba-hamba uang itu. Yesus menekankan perumpamaan kali ini benar pada mereka yang secara keagamaan bisa dikatakan taat dalam hidup keagamaan mereka. Kemudian mereka juga mapan secara finansial yang membuat mereka kemudian bisa dikatakan kaya, cukup kaya dalam kehidupan mereka. Mirip-mirip dengan kondisi keluarganya. Yang menarik adalah pada saat itu mereka yang bicara dengan Yesus menganggap kalau apa yang mereka miliki adalah satu bukti bahwa Tuhan berkenan atas mereka. Kekayaan fisik yang mereka miliki itu bukti atas perkenanan Tuhan, atas kehidupan mereka yang mereka jalani. Bukankah di kitab Ulangan disebutkan ada berkat yang Tuhan Allah janjikan bagi mereka yang mengingat perjanjian dengan Allah.
Atau juga mereka adalah keturunan Abraham, mereka tahu itu. Dengan kata lain, mereka adalah orang di lingkup paling dekat menerima janji Tuhan itu. Menerima janji berkat dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, di abad-abad pertama konteks masyarakat abad pertama tempat Yesus berkarya ditandai dengan adanya ketimpangan secara sosial. Orang yang kaya, sangat kaya, sementara orang yang miskin sangat miskin, bahkan mereka tidak bisa mendapatkan makanan, sementara yang kaya bisa seenak-enaknya memperlakukan makanan yang selalu diupayakan, yang selalu diperjuangkan oleh orang miskin dan tidak mendapatkannya. Dan oleh karena itulah rasanya tidak heran kalau kita melihat bagaimana Yesus berbicara mengenai orang yang kelaparan. Yesus beberapa kali kita baca memberikan sebuah mukjizat, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang dan lain sebagainya. Yesus hendak hadir menjawab kondisi pada saat itu, yang memang itulah yang terjadi. Kemudian yang berikut, bukan cuma ketimpangan secara sosial ekonomi, tetapi juga adanya ketidakadilan bagi mereka yang lemah. Mereka yang tidak memegang memangku kekuasaan, mereka akan ditindas demikian rupa sehingga bahkan untuk hidup mereka sendiri mereka tidak punya, tidak berhak. Juga ditandai dengan adanya kesombongan rohani. Bagaimana ada orang-orang yang dianggap layak dan tidak layak. Mereka yang dijadikan patokan berkat dan diberkati Allah dan yang tidak. Pandangan inilah yang hendak ditentang oleh Yesus sendiri. Maka dari itu Yesus kemudian menyampaikan satu perumpamaan yang begitu kontras dengan orang-orang yang diajak ia berbicara. Yesus juga membentrokkan dua kubu ini, gitu ya, dua golongan masyarakat ini dalam perumpamaannya secara langsung dia sebutkan. Ada kelompok orang yang kaya, ada orang-orang yang kaya raya di dalam kehidupannya, yang berpakaian indah, yang mahal, yang makanannya mewah, bahkan setiap hari itu kayaknya pesta terus. Dia tinggal di satu rumah yang besar, megah. Sementara itu, di waktu yang bersamaan ada orang yang sangat berkebalikan hidupnya. Mereka sangat memprihatinkan. Tidak punya tempat tinggal. Dia lumpuh secara fisik, dia tidak mampu berjalan. Dia penuh dengan luka tubuhnya. Dia kelaparan di depan pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin mengais remah-remah dari sana, itu pun tidak mampu. Kita bisa bayangkan betapa tidak berdayanya orang ini. Sementara yang lain betapa kuatnya dia. Betapa berkelimpahannya dia, sementara yang satu betapa tidak adanya dia. Tetapi yang menarik Bapak Ibu bagi saya, Yesus tidak menyebutkan nama secara khusus untuk orang kaya dalam kisah ini, tetapi dia memberi nama, menyebutkan namanya untuk orang yang miskin, Lazarus atau Eleazar dalam bahasa Latin, yang artinya Tuhan adalah penolongku. Secara khusus Yesus mau memberi tempat bagi mereka yang dianggap lemah, bagi mereka yang dianggap tidak punya, tidak layak itu. Belum lagi mereka kemudian dikisahkan mati dua-duanya. Kemudian semua keadaan berbalik 180 derajat. Enggak 350 ya, 360 ya. 180 derajat betul-betul. Ia yang tadinya ada dalam kondisi kemapanan tiba-tiba kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya. Ia yang tadinya ada dalam kemewahan kemudian lepas dari kemewahan itu.
Sementara itu, yang tadinya ada di dalam kemiskinan, kemudian masuk ke dalam sorga, digambarkan di sana dipangku oleh Abraham. Ada juga terjemahan yang mengatakan dipeluk oleh Abraham, di dada Abraham. Penyebutan nama Abraham, posisi dia dipangku, mendapatkan kehormatan itu sudah cukup memperlihatkan kalau kemudian ada pembelaan terhadap mereka yang kurang, yang lemah itu, yang dianggap tidak layak itu, dan kayaknya Tuhan tidak mau bertemu dengan dia itu. Bukankah Abraham adalah bapak orang beriman? Berarti ketika ia dipangku dalam dudukan Abraham, bapak orang beriman, bukankah berarti dia adalah keturunan Abraham? Berarti dia adalah orang yang layak di hadapan Allah. Sementara itu si kaya kemudian merasakan panas api neraka dan penghukuman yang mengerikan. Kita memang jarang sekali membahas soal neraka, dan memang lebih banyak digambarkan sebagai metafora saja, begitu juga dalam bacaan kita. Mengapa? Karena seringkali sebenarnya kita akan berjumpa dengan teks yang mengatakan, yang lebih menceritakan sebenarnya neraka itu tempat di mana ada ratap tangis dan juga kertakan gigi. Berarti dingin. Ada suasana itu. Tetapi kali ini Yesus memberi perumpamaan yang berbeda. Apa makna api? Jelas sekali. Api menandakan kondisi yang amat sangat buruk. Satu tempat atau satu keberadaan atau satu keadaan yang sangat amat buruk, di situ penuh dengan kepedihan, kesakitan, ada dahaga yang dialami oleh manusia. Si kaya yang terbiasa hidup enak, tidak pernah merasakan dahaga, berkelimpahan, itu kali ini merasakan dahaga dan kesakitan, kepedihan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ada di posisi si kaya ini bagaimana? Kalau kita siang hari jalan dalam kondisi terik matahari, oke kita berkendara, tapi AC mobil mati. Siang hari panas 40 derajat gitu ya. Apa yang akan kita bayangkan? Es teh manis kalau saya. Pasti saya bayanginnya es teh manis. Mungkin ada yang lain, Thai tea mungkin atau apa gitu ya. Tapi pasti yang bisa menyejukkan. Mengapa? Karena rasanya ini benar-benar menderita. Orang ini pun sangat rindu, sangat ingin air. Mengapa? Karena bagi dia air itu akan memberikan dan melambangkan kelegaan. Itulah sebabnya gak usah lama-lama, gak usah banyak-banyak, setetes saja. Sebanyak apa sih hasil dari celupan jari ke dalam air yang diteteskan ke lidah? Tapi itu saja, sekalipun cuma sedikit, itu sudah cukup bagi dia. Dia begitu rindu merasakan kelegaan di dalam hidupnya. Dalam kondisi ini kemudian dia menyadari kegagalannya, tidak mempedulikan kehidupan. Bukan tentang dirinya, tetapi tidak mempedulikan kehidupan sesamanya yang ada di sekitarnya. Dan dia tidak ingin ada orang lain seperti dirinya. Sayangnya, apa yang disampaikan oleh Abraham, keinginan yang tidak terkabulkan dari si kaya, menandakan begitu kamu masuk ke neraka itu, mengalami itu, maka tidak ada waktu untuk putar balik, memulihkan keadaan sebelumnya. Ia rindu, ia ingin orang-orang yang ia kasihi tidak mengalami apa yang ia alami. Tetapi sayangnya tidak bisa. Sekalipun itu sangat berat, itu harus ditanggungnya sendiri.
Apakah benar sebegitu beratnya neraka itu? Entah itu dalam kondisi keberadaan, jadi satu tempat, satu lokasi, satu nantinya tempat yang akan datang gitu ya, ketika kita sudah mati kita alami, ataupun itu sebuah keadaan, itu tetap menunjukkan satu kondisi yang tidak enak. Seorang dokter, Maurice Rowling, menuliskan sebuah buku, ini judulnya, Beyond Death's Door. Ia tadinya seorang ateis. Dia tidak percaya bukan hanya Tuhan, tapi bagi dia kematian itu tidak lebih dari kepunahan tanpa rasa sakit. Bagi dia itu. Tapi di tahun 1977 ketika dia menjalankan profesinya seperti biasa, dia berupaya menyelamatkan nyawa orang, nyawa pasien. Satu kali pasien yang diselamatkan, yang kembali sadar, berteriak, "Saya tidak mau di neraka." Tidak satu kali berteriaknya, berkali-kali dia teriakkan, "Saya tidak mau di api neraka. Jangan bawa saya ke dalam api neraka." Apa yang dialami oleh Rowling itu, yang disaksikan oleh dirinya, kemudian membuat dia sadar. Neraka ini bukan omong kosong. Bukan omong kosong. Kematian itu bukan kepunahan tanpa rasa sakit. Tetapi kematian akan diiringi dengan penghakiman dan penghukuman. Maka ia menulis buku ini. Ia tidak mau orang salah jalan sama seperti dirinya. Tentu tidak ada di antara kita yang hendak mengalami yang namanya kengerian, penghukuman karena kesalahan kita. Terlebih lagi kengerian karena rasa sesal melihat ada orang yang kita kasihi kelak mendapatkan penghukuman itu, yang hidupnya salah, yang karena ketidakpedulian kita tertular kepada orang-orang di sekitar kita, membuat mereka juga kelak mengalami hal serupa kita. Karena itu mari kita ingat, Bapak Ibu, melalui kisah ini Yesus sangat menekankan, kalau hidup ini sudah berakhir, maka tidak akan ada jalan untuk menyesal, lalu memperbaiki kesalahan di masa lalu. Enggak, maaf. Kalau sudah selesai hidupmu, ya sudah selesai. Tidak ada kesempatan lagi. Waktu tidak bisa diputar kembali. Itulah sebabnya Lazarus tidak diperbolehkan mengunjungi saudara-saudara si kaya dan orang tua si kaya. Tidak bisa. Urusan orang-orang hidup adalah urusan mereka yang masih hidup. Mereka mendapatkan kesempatan, itu yang dikatakan oleh Yesus. Ada Musa, ada nabi-nabi. Mereka menyampaikan semua itu. Maka percayalah dengan itu. Pada masa kita sekarang, bukan cuma ada Musa, nabi-nabi, rasul-rasul, tapi juga ada 66 kitab yang kita miliki, bukan? Alkitab maksudnya. 66 kitab yang kita miliki. Ini ada bukan jadi pajangan, tetapi memang agar Allah berbicara melaluinya kepada kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang berbicara. Ada para bapak gereja dan lain sebagainya. Bahkan ia memberikan dirinya sendiri menjadi tebusan bagi manusia. Ia sendiri yang menjadi manusia dan menyampaikan apa sih yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Ada seruan-seruan yang diperdengarkan oleh Yesus agar manusia mau peduli kepada sesama
di dalam kelimpahan yang dimiliki. Lalu mengapa kita tidak mau mulai menyemai kepedulian kita di tengah kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan kita yang nyata sehari-hari kepada orang-orang yang mungkin kita anggap lebih lemah dibandingkan dengan kita? Mengapa kita tidak mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka? Atau hanya sekedar menggunakan tutur kata kita untuk menyapa, meneduhkan mereka, mengucapkan terima kasih kepada mereka? Saya bayangkan, atau mungkin ini jadi koreksian kita. Kalau ke mall, Bapak Ibu, ke toilet, pernah nggak berterima kasih sama petugas kebersihannya? Bayangkan nggak ada dia, mau sejorok apa? Berterima kasihlah. Bukan hanya karena mereka sudah dibayar, mereka kerjakan itu, tetapi mereka menolong kita lebih nyaman. Atau kepada juru parkir, bukan hanya dengan uang yang diberikan, tetapi bisa dengan ucapan atau obrolan dengan mereka. Cukup dengan hal-hal yang kecil, tidak harus dilakukan ketika kita sudah punya harta berlimpah. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, kita bisa mengerjakannya. Mari kita ingat, kalau ketika kita memperlakukan sesama kita dengan kepedulian, sejatinya kita tengah memupuk keadilan yang menghadirkan kehidupan bagi mereka, yang membuat mereka merasa dihargai dan hidup lebih hidup sehari-harinya. Minggu ini kita merayakan ulang tahun GKI Cipinang Indah. 23 tahun. Saya rasa, tadi pagi gak ada tuh tulisan happy birthday. 23 tahun saya rasa bukan lagi usia anak-anak yang harus dikasih tahu. Sekarang 23 tahun itu sudah mulai bisa berbicara di tengah masyarakat, bukan? Udah mulai ada posisi di tengah masyarakat. Saya ingat 23 tahun saya hadir di GKI Cipinang Indah, diperkenalkan sebagai calon pendeta waktu itu. 23 tahun seharusnya sudah bisa melakukan sesuatu. Lalu bagaimana dengan kita sebagai gereja? Apakah kita sudah melakukan tugas kita, menyampaikan, memperkenalkan siapa Kristus dalam kehidupan kita? Bukan hanya melalui komisi atau bidang kespel gereja, tetapi juga secara personal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jadi panggilan bagi kita, pesan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita, dan setelah saat teduh, Paduan Suara Cipinang Indah akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jemaat diundang berdiri. Sebagai umat di tengah sejarah orang percaya, mari kita mengingat janji baptisan kita dan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus Sensura Morum Terpadu Jemaat GKI Cipinang Indah, Minggu 25 September 2022. Pada hari Minggu 2 Oktober 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain?
ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 Oktober 2022 mendatang. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh menyatakan penebusan-Mu atas kami. Dan kami hendak merayakannya dengan perjamuan kudus minggu yang akan datang. Ajarkanlah kami selalu mau memeriksa diri kami dan relasi kami dengan sesama kami, sehingga kami tidak hanya sibuk memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kami. Ajarkanlah kami di waktu yang bersamaan menyatakan kasih Tuhan atas mereka melalui kesediaan memperhatikan dan menyatakan keadilan bagi sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami mau hadir bagi orang lain di sekitar kami dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mohon Engkau yang boleh menyertai, menolong mereka dalam sakit penyakit yang mereka alami. Kau juga yang boleh memberkati dan menganugerahkan kesembuhan kepada mereka. Berkati tangan-tangan yang merawat, baik itu keluarga, para tenaga medis, serta orang lain yang memberikan perhatian kepada rekan-rekan kami ini. Bapa, dimanapun, apapun yang tengah terjadi pada mereka, mari Tuhan yang boleh memberkati. Berkati juga mereka yang merawat, baik keluarga, teman, ataupun juga tenaga medis, Engkau yang sertai, sehingga perawatan yang mereka berikan adalah perawatan yang tepat untuk rekan-rekan kami yang sakit ini. Berkati para tenaga medis, mereka yang merawat banyak orang. Tolong mereka juga untuk bisa tetap merawat diri serta keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Sehingga di tengah keadaan yang masih belum terlalu kondusif, mereka pun tetap bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyembuhkan banyak orang. Kami mau berdoa ya Bapa yang penuh kasih untuk pergumulan kami yang kami miliki sebagai jemaat Tuhan.
berdoa untuk pelayanan yang dilakukan GKI Cipinang Indah bersama-sama di badan pelayanan jemaat, di setiap komisi, bidang, serta juga di majelis jemaat. Berkati setiap orang yang ambil bagian dalam setiap pelayanan itu. Di tengah majelis jemaat ketika akan melakukan beragam persidangan untuk memutuskan bentuk-bentuk pelayanan yang sesuai dengan GKI Cipinang Indah, kami mohon hikmat Tuhan yang boleh menolong, menuntun sehingga seluruh penatua dan pendeta di GKI Cipinang Indah bisa menjalankan fungsi dengan sebaik mungkin. Berdoa, ya Bapa yang penuh kasih, untuk seluruh aktivis dan jemaat GKI Cipinang Indah di dalam segala keadaan. Tolong kami untuk bisa saling memperhatikan dalam pelayanan ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Berkati jemaat-Mu di tempat ini untuk menjadi saksi kasih Tuhan di tengah masyarakat. Juga Engkau berkati setiap perencanaan yang dimiliki dalam proses pengembangan GKI Cipinang Indah. Bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh melakukan kewajiban kami ketika kami bergumul dengan pembelian lahan. Engkau yang boleh memberikan kami kemampuan untuk melakukan tugas kewajiban kami. Semua bisa kami kerjakan semata-mata bukan karena kami mampu, tetapi karena Tuhan memberkati, menolong, dan memampukan kami melalui banyak orang. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, tetapi kami juga memohon Engkau sendiri yang boleh terus menolong dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang telah kami upayakan bersama bisa dikembangkan untuk perbaikan pelayanan gereja Tuhan ke depannya. Berdoa untuk setiap orang yang ada di dalam tim pengembangan GKI Cipinang Indah, Tuhan yang boleh menyertai dengan hikmat-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami mau berdoa untuk kondisi negeri ini, di tengah segala kesulitan, di tengah segala persoalan yang dialami beberapa daerah, juga di dalam kerinduan untuk memasuki kehidupan pasca pandemi. Engkau yang boleh sertai para pemimpin negeri ini untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat dan dipergunakan dengan maksimal oleh masyarakat negeri ini. Ini seluruh permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh mendengar dan menjawab permohonan kami. Karena kami memohonnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Telah banyak peristiwa kehidupan yang kita alami. Dalam duka dan suka, Tuhan hadir menyatakan kasih, menyatakan dirinya dan berkat-Nya atas kita. Ada kalanya kita tidak menyadarinya, tapi ada kalanya juga kita sadar anugerah Tuhan begitu luar biasa, seperti Rasul Paulus yang dalam 2 Korintus 9 ayat 15 berkata, "Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu." Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dalam persembahan kita. Penyerahan persembahan ke kotak persembahan yang ada di depan akan dimulai dari bangku paling belakang, ataupun saudara juga bisa mentransfernya melalui rekening gereja. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah di
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, jasmani, berkat rohani, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala perlindungan-Mu, buat segala penyertaan-Mu atas kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang boleh pakai tubuh, jiwa, dan kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Bapa, apa yang sudah terkumpul ini biarlah kiranya Engkau juga mau memberkati tangan-tangan para pelayan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, agar segala sesuatu yang boleh dikerjakan adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, semailah kepedulian, pupuklah keadilan, jadikanlah kerajaan Allah yang penuh karunia itu berita baik bagi seluruh dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan, anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Usai bersaat teduh, dimohon untuk kembali duduk dan tidak meninggalkan ruangan. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
Ayo nyanyi bareng-bareng. Happy birthday Cinda, happy birthday Cinda, happy birthday, happy birthday, happy birthday Cinda. Yeah. Yang ulang tahun gedungnya atau kita semua? Kita semua ya. Berarti sekali lagi dong. Happy birthday Cinda, happy birthday Cinda, happy birthday, happy birthday, happy birthday Cinda. Bapak Ibu sudah 23 tahun. Kalau dulu saya itu udah mulai mau kerja itu waktu umur 23 tahun. Cinda luar biasa, sudah bertumbuh dengan luar biasa. Saya tidak mau bercerita banyak dulu, tapi saya mengundang dulu Bapak Pendeta Niman, Bu Vera, Mas Frio, dan semua penatua dan majelis yang bertugas maupun yang tidak bertugas bisa tampil ke depan. Saya juga mengundang perwakilan dari jemaat, tapi ini jemaat yang spesial. Beliau kebetulan menjadi penatua mula-mula juga yang merintis gereja ini. Pak Edi Manatas kami undang juga sebagai perwakilan dari jemaat. Di sini aja nih berbaris di sini, Bapak Ibu pendeta di sini, majelis di sini sebagian. Pak Edi di tengah. Jadi gereja kita itu sebenarnya didirikan tanggal 7 April 1986. Artinya 36 tahun yang lalu. Tapi baru menyandung status bakal jemaat itu 13 Desember 1992. Dan baru resmi menjadi gereja itu menjadi tanggal 20 September 1999. Kebayang Bapak Ibu, tahun 98 baru terjadi apa? Ada kerusuhan. 99 gereja kita bisa berdiri. Pasti banyak perjuangan. Ada cerita yang luar biasa di belakang berdirinya gereja kita. Yang menjadi saksi hidupnya itu siapa kira-kira? Ada di sini, ada beliau. Mengapa? Termasuk saya yang mengidolakan Pak Edi Manatas, yang menceritakan kisah gereja ini ketika pertama sekali mengajak saya jadi penatua. Ada Pak Andreas? Mana Pak Andreas? Maju Pak. Nah, tadi nggak kelihatan. Nih termasuk beliaulah yang jadi perintis di gereja kita. Ada lagi nggak? Bunding sini penatua. Pasti nggak banyak dari kita Bapak Ibu yang mengetahui cerita di balik berdirinya gereja kita. Mau nggak mendengarkan 1 sampai 2 menit ya? Jadi jangan buru-buru pulang dulu. Saya ingin Pak Edi Manatas cerita sedikit aja kisah di belakang berdirinya gereja kita. Sekitar 1-2 menit Pak. Puji Tuhan, saya dengan tim panitia pembangunan waktu itu dengan ketua umumnya Pak Nisman, ketua pembangunannya Pak Sumantri, kemudian saya sebagai sekretaris. Dari situ kami pertama kali memperjuangkan yang sekarang didiami Pak Niman. Kita sudah dapat tata ruang untuk gereja, tapi kami dikomplain oleh lingkungan dan seluruh aparat. Kemudian kami disidang di kecamatan, kami ditunjuklah tanah di sini. Tanah di sini masih statusnya fasus fasum, kemudian kita merubah menjadi suka ibadah. Pada saat itu kami perjuangan tidak bisa langsung direct dapat, kami harus berputar-putar, kami harus ikut
persekutuan doa di tempatnya Pak Leo Lupulisa, waktu itu purnawirawan dari Pangkostrat yang ada hubungannya dengan Pak Sutioso sebagai Pangdam. Dari situlah kami beraliansi untuk mendapat dukungan. Dari terjadinya kita ditolak, kemudian mendapat berkat dari tanah Fasus Fasum dan tidak bayar, kita berjuang selama 5 tahun, mendapatkan izin pada saat Pak Sutioso menjadi gubernur. Perjuangan itu sepintas itu, tapi ini adalah kesaksian untuk kita, bagaimana kita menjadi anak Kristus, sehingga pengembangan gereja ini bisa berlanjut sampai saat ini. Amin. Merinding saya mendengar kisahnya gitu ya. Karena saya tahu Pak Edi Panatas waktu mengajak saya jadi penatua 4 kali sih. Pertama jadi yang keempat baru saya jadi mau. Mengapa Pak Reyes nanti jangan sampai 4 kali, Pak Reyes 1 kali aja. Beliau bercerita dalam rapat di kantor, mau ada kontrak segala macam, begitu ada panggilan untuk izin gereja, maka yang diprioritaskan adalah izin gereja. Langsung tinggal kantor, baru nanti balik lagi ke kantor untuk meneruskan pekerjaan. Luar biasa nih perjuangan dari para sesepuh kita, pendahulu-pendahulu yang merintis gereja kita ini. Kita bersyukur kita punya gereja. Kebayang gak saudara-saudara kita di Cilegon sampai saat ini gak punya gereja di sana. Dan banyak tempat loh. Makanya saya agak surprise di gereja kita merayakan ulang tahun hanya sederhana ini. Kalau gereja lain ada panitia yang dibentuk setahun sebelumnya untuk merayakan ulang tahunnya. Artinya baru ulang tahun sudah bentuk panitia untuk tahun depannya gitu. Di kita ini baru 3 hari yang lalu, oh nanti kita rayakan setelah ibadah ya. Gitu. Sesimpel itu gitu loh. Karena memang di gereja kita lebih mensyukuri pelayanannya. Jadi kita bertumbuh jadi gereja, dimatangkan di gereja Cipinang Indah ini sebenarnya. Luar biasa, saya yang sudah gabung berbagai gereja, baru kali ini ulang tahunnya simpel banget dirayakan gitu loh. Kenapa? Karena orang berjuang mendirikan gereja itu berdarah-darah. Tetapi kita hanya dengan nasi tumpeng seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Oke, untuk sah seperti apa sih ulang tahunnya kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Majelis Jemaat Gereja Cipinang Indah. Pak Heru, kami persilakan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama tentu kita harus bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan segala hormat dan kemuliaannya yang telah memimpin GKI Cipinang Indah 23 tahun, tepatnya pada tanggal 20 September lalu. Perjalanan 23 tahun tentu bukan merupakan perjalanan yang singkat, penuh dinamika, penuh tantangan. Tetapi lihat kita bisa mengalami saat ini kebersamaan ini dengan pertumbuhan jemaat yang saat ini sudah mencapai lebih dari 700 orang jemaat dewasa dan lebih dari 300 jemaat baptis anak. Sehingga kita 1.000 orang lebih di jemaat kita saat ini. Itu adalah kasih karunia Tuhan semata-mata yang berkenan untuk memelihara dan menjaga kita semua dalam setiap peristiwa yang kita lewati. Dan setiap kali kita merayakan ulang tahun bertambah usia 1 tahun gereja kita selalu ingat dengan segala perjuangan para pendiri gereja kita ini. Tadi sudah diwakili oleh Pak Edi dan hadir juga Pak Andreas. Segala upaya, konsistensi, keteguhan, tidak mengenal lelah, dan yang lebih penting daripada itu, terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu yang menjadi legasi dari para pendiri gereja ini yang diteruskan kepada kita semua. Dan kita pasti percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan terus menjaga dan menolong kita. Kita baru saja melewati masa pandemi, dan kita bersyukur bahwa secara berangsur kita sudah bisa datang ke gedung gereja lagi melakukan kebaktian. Sekarang
dengan apa yang telah kita alami kemarin, dengan perubahan budaya dan teknologi yang kita alami sama-sama, masih menjadi pergumulan kita bersama, pemikiran kita bersama, bagaimana kita mengadopsi semua perkembangan ini sekaligus kita bisa tetap menjaga dan bahkan memperkaya persekutuan dan pembinaan jemaat di tempat kita ini dengan semakin baik. Mari kita bersama-sama mencari dan mencoba hal yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi jemaat kita ini. Dan kita masih juga menghadapi tantangan-tantangan lain. Pembangunan juga masih terus kita lakukan. Pengembangan lahan gereja masih kita upayakan. Dan lagi-lagi terima kasih Pak Edi yang terus menjadi motor dari penyiapan ini dan juga teman-teman di Sarpen, Pak Rudolf dan Penatua serta seluruh jemaat yang juga mendukung ini. Tantangan terus ada Bapak Ibu. Tapi kalau yang lalu Tuhan menolong kita, pasti sekarang pun Dia akan menolong kita. Dan ini adalah keyakinan kita. Mari kita bersama-sama berkontribusi, kita terus berdoa. Sehingga lahan yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan. Dan juga ada rumah pastori yang masih harus kita selesaikan untuk para pendeta kita. Itu juga kita pasti akan bisa selesaikan. Dengan bantuan dan dengan kebersamaan kita. Dan tentu dengan pertolongan Tuhan. Akhir kata, apa yang telah Tuhan katakan kepada jemaat Filipi melalui Rasul Paulus, Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyelesaikannya hingga akhirnya pada hari Kristus. Filipi 1 ayat 6. Itu juga adalah bagi kita. Ia yang memulai, Ia juga yang akan terus memelihara dan menyelesaikan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat, aktivis, pengurus, komisi-komisi kelompok kerja yang terus membantu dengan tanpa lelah sehingga setiap kali kita melakukan kegiatan ibadah dan persekutuan dan kegiatan sosial lainnya. Itu bisa berjalan baik. Juga para petugas gereja, keamanan gereja, petugas pendukung, karyawan gereja yang terus mendukung kita sehingga kita semua boleh bisa menikmati kebersamaan kita ini adalah karena tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pak Heru langsung aja di sini supaya sah ulang tahun biasanya ada tiup lilin, kalau ini potong tumpeng kan. Nah jadi silakan kita potong untuk perwakilan pendeta nanti ke Pak Niman, Pak Suryadi Niman. Untuk perwakilan penatua saya pilih yang paling muda, Bang Apul. Nanti Bang Apul dari penatua yang paling muda. Dan untuk mewakili jemaat Pak Andreas, izin Pak Idi ya, nanti Pak Andreas yang menerima. Bapak Ibu, terus tumpengnya mau diapain setelah ini gitu ya. Ini akan kita turunkan ke bawah, kita nikmati bersama-sama. Jadi jangan langsung pulang dulu. Jadi ini nasi tumpeng segala macam dengan isinya yang banyak banget ini akan diturunkan di ruang bawah untuk kita nikmati bersama. Dikasih persi lengkap. Oke, ke Pak Pendeta Suryadi Niman. Oh, kita mulai dari jemaat Pak Andreas dulu. Betul. Selanjutnya kepada Pak Pendeta. Izin diwakili ya satu Ibu. Bu Vera nanti menikmati langsung. Mas Priyo dibawa pulang. Kebanyakan lauknya sampai Pak Heru bingung mau milih yang mana, mau dikasih ke Pak Pendeta. Silakan. Untuk penatua diwakili yang paling muda dan paling ganteng dari penatua, Bang Apul.
Ini yang muda aja mau jadi penatua gitu ya. Karena Bang Apul masih muda cukup pakai telur gitu. Oke, terima kasih. Kebersamaan ini adalah kebersamaan karena kita tumbuh bersama. Betapa indahnya kalau kita selalu hidup dalam kebersamaan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, oh betapa indahnya. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejangku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab bersamalah Allah memerintah, agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Untuk mengakhiri perayaan ulang tahun GKI Cipinang Indah yang ke-23, kami mohon Pak Pendeta Suryadiniman untuk memimpin doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan berjemaat kami GKI Cipinang Indah. Ketika kami boleh Engkau perlihatkan betapa kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau memerintahkan dan memfirmankan firman-Mu untuk menggerakkan hati anak-anak Tuhan pada awal pendirian jemaat GKI Cipinang Indah. Engkau teguhkan mereka, Engkau perlengkapi mereka untuk menghadapi tantangan, menghadapi segala apa yang menjadi rintangan. Hingga kami generasi yang sekarang ini merasakan betapa kasih setia Tuhan di dalam perjalanan jemaat Tuhan GKI Cipinang Indah begitu luar biasa. Karena itu ya Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya boleh senantiasa mendoakan dan mengingat senantiasa mereka-mereka yang telah Engkau pakai berjuang untuk berdirinya jemaat Tuhan, firman Tuhan diberitakan. Dan kami sebagai generasi selanjutnya, biarlah Tuhan berikan talenta untuk melanjutkan estafet selanjutnya, untuk dapat terus mengembangkan dan membawa misi kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan GKI Cipinang Indah. Baik bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai penatua, sebagai para pengurus bahkan anggota jemaat dan simpatisan yang bahu-membahu melayani Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dan pada saat ini kami boleh mengucap syukur bersama-sama mau melanjutkan kesaksian hidup kami
dengan segenap firman Tuhan yang Tuhan taburkan. Jadikanlah kami lahan yang subur, sehingga kami boleh berbuah dan buah dapat dirasakan oleh setiap orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tumpeng yang menjadi lambang sukacita kami. Biarlah boleh kami nikmati bersama-sama tanda cinta kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa-doa kami ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Suriniman. Izin Bu Vera dan penetua yang bertugas sudah boleh mengambil tempat di bawah dan diikuti oleh jemaat. Terima kasih atas kebersamaan kita di ulang tahun GKI Cipinang Indah yang ke-23 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.